Salam Patunggilan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan indah kita kali ini, kita akan memasuki kembali ibadah keluarga kita pada minggu ini. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kita dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 14 bait pertama dan bait kedua, Muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, marilah kita mengheningkan seluruh pikiran dan hati kita, dan di dalam hati kita mengucapkan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya memelihara dan menyertai umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Mari saudara-saudara kembali kita menyanyi untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 218. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, Naik ke Sorga Cemerlang. Tibalah waktunya bagi kita untuk menerima berkat-Nya berupa sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya mendapat pertolongan-Nya dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Tinggi, yang telah mengenalkan diri kepada kami di dalam Sang Kristus Yesus. Kami bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini Engkau sendiri telah berkenan untuk mengundang kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami di dalam ibadah keluarga saat ini. Dan sekarang Engkau juga akan menurunkan berkat-Mu berupa sabda firman
yang akan kami pergumulkan, kami renungkan bersama. Kami menyadari akan kekurangan kami, keterbatasan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti maksud kehendak-Mu melalui sabda firman itu. Curahkanlah hikmat surgawi supaya kami dapat memahami kehendak-Mu. Kami serahkan perenungan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini kita petik dari surat 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 11, saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan yang dapat kita baca dari surat 1 Petrus tadi. Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengarkan sabda Tuhan, yang merenungkan di dalam hati dan pikiran, serta yang melakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, izinkan saya untuk bercerita tentang mengapa Rasul Petrus harus menuliskan surat 1 Petrus ini. Ya, sesuai dengan namanya, surat 1 Petrus memang ditulis oleh Rasul Petrus. Surat ini ditulis sebelum Yerusalem jatuh diporak-porandakan oleh Kaisar Titus Flavius Vespasianus pada tahun 70 Masehi. Tetapi bukan berarti kehidupan pada saat itu tenang-tenang saja. Sebab mulai tahun 54 sampai dengan tahun 68 Masehi, arena atau area Kekaisaran Romawi diperintah oleh seorang kaisar yang sangat terkenal kekejamannya, yaitu Kaisar Nero. Kita tahu reputasi dari Kaisar Nero yang luar biasa bengis. Ia seorang sastrawan juga. Bahkan ia tega untuk membakar separuh kota Roma
hanya supaya ia memperoleh inspirasi untuk membuat puisi yang dramatis tentang penderitaan. Dan setelah orang-orang Roma menjadi marah, dengan gampang sekali Kaisar Nero itu menjadikan orang-orang Kristen sebagai kambing hitam. Ya, memang jemaat-jemaat Kristen itu baru muncul pada saat itu. Sehingga mereka berlarian menghindari kekejaman dari Kaisar Nero. Mereka berkumpul di wilayah utara Turki. Nah, itulah yang disebut dengan wilayah utara dari Anatolia atau Asia Kecil ya, pada waktu itu. Zaman sekarang disebut dengan Turki. Artinya surat Petrus ini ditujukan kepada kelompok yang sedang ada di tanah pengasingan tersebut. Surat Petrus ini berusaha menghibur orang-orang yang sedang ketakutan. Orang-orang ini merasa sudah tidak ada lagi harapan. Orang-orang ini merasa bahwa sebentar lagi nasib mereka akan habis. Hidup mereka tidak ada artinya. Orang-orang yang putus asa karena diburu-buru oleh warga Romawi, terutama oleh penguasa Romawi pada masa itu. Saudara-saudara terkasih, ini adalah situasi depresi, situasi ketertekanan yang sangat tinggi. Dan Petrus sebagai rasul paham apa yang sedang dialami oleh mereka. Bukan berarti Petrus sendiri tidak menderita. Ia sendiri yang pada saat itu sedang berada di Yerusalem merasakan penderitaan itu. Maka ia menuliskan surat ini supaya orang-orang yang ada di pelarian tadi itu tidak merasa kecil hati dan tidak merasa putus asa. Inilah inti daripada surat Petrus. Nah, di dalam perikop yang baru saja kita baca, itu ada perintah. Di dalam segala kegugupan, kegalauan akan ancaman yang begitu keras, ada perintah supaya menjadi lebih tenang. Supaya hidupnya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Karena yang diancam itu adalah nyawa. Maka mereka dihimbau supaya menjadi lebih tenang. Dan di dalam ketenangan itu orang tetap dapat menjalankan norma-norma kekristenan. Yaitu tetap bisa saling menolong. Jadi orang yang sama-sama menderita itu, sama-sama merasa terancam itu bisa tetap saling menolong. Memberikan tumpangan, memberikan perhatian kepada mereka yang pada saat itu sedang kelaparan, kekurangan bahan baku makanan, mereka yang agak lebih bisa tetap memberikan bantuan kepada mereka. Nah, mereka juga diharapkan tetap membangun kesantunan di dalam berelasi. Makanya dikatakan pada ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Coba. Itu artinya bahwa kebaikan Kristiani tetap harus dilakukan seterancam apapun kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat pada hari-hari ini, mungkin ini adalah hari-hari yang sebenarnya tidak sedramatis yang dialami oleh
umat Kristen pada awal kemunculannya di Anatolia tadi. Tetapi sekarang ini orang menjadi merasa terasing satu dengan yang lain. Tingkat depresi meningkat karena walaupun kita mempunyai gadget sehebat ini, tetapi relasi-relasi yang kita bangun itu relasi-relasi jarak jauh. Dekat memang, tetapi jika menggunakan gadget semacam ini. Nah, padahal kita berharap supaya apapun yang sedang terjadi, ada teman, ada saudara yang menolong atau membantu kita. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan juga anak-anak, di dalam situasi keterasingan yang menekan ini, kita tetap terpanggil untuk memberikan perhatian kepada siapapun. Sebab orang menderita itu tidak jauh di luar sana, tetapi yang namanya orang menderita ada di sekeliling kita. Sesanti kita untuk menjadi mandiri dan menjadi berkat, itu perlu kita wujud nyatakan dalam situasi yang ada sekarang, di mana sekalipun kita sedang menderita, bukan berarti kita tidak mampu menolong. Penderitaan yang akan kita alami justru akan terasa ringan ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain. Sebab pada akhirnya kita tidak lagi sibuk dengan penderitaan sendiri, tetapi kita sibuk memikirkan orang lain. Dan kadang-kadang Tuhan justru memberikan solusi-solusi yang baik bagi masalah kita ketika kita menolong, mempedulikan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara yang tetap berjuang menolong orang lain di dalam kesesakan kehidupan ini. Karena di sana Tuhan hadir di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor yang ke-148. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, yaitu terima kasih ya Tuhanku. Bersamaan dengan itu kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bersukacita di dalam pujian ini.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang lain dengan kita mendaraskan doa syafaat kita. Kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berbagi kasih, berbagi kepedulian kepada saudara-saudara kami yang lain. Supaya dengan demikian kami juga dilepaskan dari problematika yang sedang kami hadapi sendiri. Sebab seringkali pertolongan-Mu hadir justru ketika kami memberikan perhatian kepada orang lain di sekeliling kami yang sedang menderita. Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, di mana tahun depan kami, bangsa kami akan memasuki perhelatan nasional yaitu pemilihan umum. Baik itu pemilihan umum untuk calon legislatif maupun juga pemilihan umum untuk kepala negara dan kepala-kepala daerah. Tentu saat ini suhu politik juga sudah menghangat. Ada begitu banyak gerakan-gerakan yang mungkin bisa menggelisahkan kami. Tetapi biarlah di dalam situasi seperti ini, Tuhan tetap memberikan dan memercikkan kearifan serta kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Baik mereka yang ada di pucuk pimpinan sampai dengan mereka yang ada di lokal-lokal. Kami yakin dan percaya selama mereka bersandar kepada Engkau, maka mereka akan dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik dan mereka dapat melayani rakyat juga dengan baik. Jauhkan dari mereka keinginan-keinginan untuk hanya mengikuti kepentingan dirinya sendiri. Sebab ini dapat menjadi malapetaka bagi diri mereka maupun juga bagi masyarakat yang mereka pimpin. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi tumbuh kembangnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik itu umat atau warga jemaat, begitu juga bagi para pelayan di GKJW. Saat ini kami sedang ada di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Kiranya dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini kami makin dipersiapkan untuk dengan berani dan tetap sambil mengasihi kami memasuki tahun-tahun politik ini dengan penuh hikmat. Oleh karena itu kiranya Tuhan sendiri yang berkenan untuk memberikan semangat kepada kami supaya kami satu dengan yang lain juga saling menyemangati. Jemaat juga memberikan semangat kepada para pelayan. Dengan demikian kami tetap bergairah sekalipun mungkin situasi kondisi semakin menekan. Kami serahkan para pelayan dan warga jemaat di seantero Gereja Kristen Jawi Wetan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami di gereja-gereja lain, ataupun saudara-saudara kami yang memeluk agama-agama yang lain. Kiranya kasih setia-Mu tetap memberkati mereka, sehingga mereka pun makin siap untuk memasuki lebih jauh perhelatan nasional yaitu pemilihan umum yang akan datang
sehingga tidak mudah untuk diperangkap oleh kepentingan-kepentingan dangkal, kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan ini, supaya keluarga-keluarga ini menjadi basis bertumbuhnya cinta kasih. Dan setiap orang yang ada di dalamnya, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dapat menumbuh kembangkan iman percayanya semakin kokoh kepada Engkau. Dengan demikian keluarga-keluarga ini semakin dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang barangkali dalam kesempatan ini mereka sedang dalam keadaan sakit atau sedang di dalam masa pemulihan dari sakit penyakitnya. Juga bagi para orang tua kami yang sudah berusia lanjut, yang sudah surut kesehatannya, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa kasih itu menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, dan menyembuhkan melalui makanan minuman yang mereka konsumsi, melalui obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, maupun melalui perawatan para tenaga medis, para medis, bahkan juga perawatan yang diberikan oleh keluarga. Dengan demikian, seluruh kerja pelayanan ini akan menghasilkan buah yang baik, yaitu kesehatan dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Terima kasih ya Bapa, itulah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan semuanya ini kami serahkan dengan dilandasi keyakinan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga kita pada saat ini dengan penuh sukacita dan optimisme, memberikan semangat kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita
terutama mereka yang menderita, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama saja, kita harus membawa berita. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan supaya kita dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh tanggung jawab di tengah saudara-saudara kita. Mari kita menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber segala hikmat, makrifat, dan rahmat, senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kasih sayang dan kehidupan kekal mendampingi kita, dan Sang Roh Kudus yang menjadi sumber sukacita selalu menemani kita di dalam menjadi saksinya saat ini hingga Maranatha tiba. Amin.